Pada konten kali ini kita akan membahas alur cerita Moon Knight season yang pertama. Nggak tahu mikir apa tiba-tiba pengen bahas Moon Knight lagi nih. Ya udah tanpa berbasa-basi lagi, mari kita bahas alur cerita Moon Knight season yang pertama. Moon Knight merupakan salah satu karakter dari Marvel Comics yang pertama kali diperkenalkan pada Agustus pada tahun 1975 lewat komik Werewolf by Night volume yang ke-32. Komik solo pertamanya dirilis pada 1980 dan digarap oleh Doug Moons dan Bill Sienkiewicz. Karakter ini juga pernah tampil di komik Spectacular Spider-Man volume yang 22 dan volume yang 23 pada tahun 1978. Dan komik The Defenders volume 47 hingga 51. Di komik kedua disebutkan, Moon Knight bergabung pada Defenders untuk melawan Zodiac. Di dalam komik, Mark merupakan seorang tentara AS yang sudah banyak melakukan misi. Namun Mark dikeluarkan dari kesatuan karena memiliki kondisi mental yang tidak stabil, yang membuat atasannya memilih untuk mengeluarkan Mark dari kesatuannya. Dan pada akhirnya ia menjadi pembunuh bayaran untuk melakukan beberapa misi. Pada salah satu misinya di gurun, ia bertemu dengan musuh dan dia mengalami kekalahan dan akhirnya dia tewas. Roh dari Mark bertemu dengan Khonshu dan memberikan penawaran padanya untuk hidup kembali, asal Mark harus mengikuti perintahnya. Akhirnya Mark mau mengikuti persyaratannya itu, dan inilah awal mula Mark menjadi seorang Moon Knight. Moon Knight sudah dirilis dalam serial Disney Plus yang memberikan kita warna baru dan karakter baru dalam jagat perfilman MCU. Pada serial Disney Plus ini, memperkenalkan kita dengan seorang karakter yang bernama Stephen Grant. Dan sudah ditis oleh Marvel, karakter ini memiliki DID atau Dissociative Identity Disorder atau kepribadian ganda. Pada episode 1 memperkenalkan Stephen Grant yang merupakan seorang karyawan museum di London. Dia bertugas di bagian toko oleh-oleh di museum itu. Karakter ini dapat digambarkan sebagai sosok yang sedikit pemalas. Dia juga sering datang terlambat. Posisi pekerjaan Stephen pada saat ini berada di bagian inventaris. Ia juga memahami tentang Mesir, dan dia sempat mengajukan sebagai tour guide, namun atasannya menolaknya. Dalam hari-harinya, Stephen kelihatan sangat capek dan lesu. Tentu karena tubuhnya berbagi kepribadian dengan alter egonya yaitu Mark Spector. Namun Stephen merasa bahwa dirinya hanya mengalami sleepwalking. Ia pun mengikat kakinya, menaruh pasir di sekitar tempat tidurnya, dan melakban pintunya supaya ia tidak kemana-mana saat ia tidur. Hari-hari jalani Stephen yang masih percaya bahwa ia hanya mengalami sleepwalking saja. Berbeda dengan alter egonya yaitu Mark sudah tahu bahwa ia memiliki alter ego yaitu Stephen. Mark pun berulang kali mau merebut tubuh dari Stephen, namun usahanya sia-sia. Suatu hari Stephen sudah pulang dari museum dan berencana untuk beristirahat. Ia sudah melakukan persiapan untuk mengatasi sleepwalkingnya. Ketika Stephen sedang melempar-lempar Rubik, tiba-tiba ia kaget dan sudah berada di sebuah padang rumput suatu desa. Stephen yang bingung pun bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Dari situlah Khonshu berbicara dengannya supaya menyerahkan tubuhnya kembali kepada Mark. Pada saat melarikan diri ke desa, ia bertemu dengan Arthur Harrow yang merupakan pemimpin dari sekte pemuja Amit. Pada dasarnya Amit adalah salah satu dewi yang sering muncul di berbagai kisah mitologi Mesir kuno. Kemudian Arthur mengenali dirinya, namun bukan sebagai pegawai museum, melainkan sebagai pembunuh bayaran. Mereka memperebutkan benda bernama Scarab. Namun pada episode 1 ini belum dijelaskan tentang asal-usul benda tersebut. Barang tersebut menjadi barang yang diincar oleh Arthur dan Mark Spector. Stephen Grant yang tidak tahu menahu soal barang itu berusaha menyerahkannya kepada Arthur setelah antagonis itu memintanya. Pada aksi perebutan itu, tiba-tiba tubuh Stephen diambil alih oleh Mark dan berhasil membunuh beberapa warga desa yang menyeretnya. Dalam pengejaran, Stephen masih tidak tahu menahu tentang hal yang dialaminya. Sampai suatu momen, ketika hansip desa berhasil masuk ke dalam mobil Stephen, disitulah Mark mengambil alih tubuh Stephen dan melakukan pembantaian kembali.
Kemudian Steven sudah kembali di rumah dan masih menganggap semuanya ini hanyalah mimpi. Steven mulai mengalami keanehan, di mana ia merasa bahwa dirinya baru bangun esok paginya, namun itu sudah berlalu 2 hari. Dan Steven pun tidak jadi kencan, yang membuat Steven menjadi bingung. Sampai pada akhirnya Steven menemukan sebuah handphone dan menerima sebuah telepon. Ia pun bingung mengapa dirinya dipanggil Mark. Kemudian pada esok hari ia kembali berangkat ke museum untuk bekerja. Ketika Steven akan pulang, Arthur mengirimkan makhluk untuk menyerang Steven. Akhirnya Steven dan Mark berhasil berkomunikasi, dan disitulah alter ego mereka saling bertemu. Akhirnya Mark berhasil menjadi Moon Knight dan bertarung dengan makhluk itu. Steven yang bangun dengan kaget dari amben tidurnya. Tentu Steven terbangun karena dia mengingat kejadian semalam di museumnya. Masih dengan kondisi terikat, Steven pun terbangun dan jatuh. Dengan dia yang sudah sedikit menerima dirinya memiliki alter ego, dia mencoba berkomunikasi dengan Mark lewat cermin. Namun Mark tidak merespon atau mungkin lagi bobo kali ya. Dia masih bingung dengan apa yang menimpa dirinya. Di hari itu juga Steven masih berangkat ke museum untuk bekerja. Dan ketika dia sampai di museum, Steven melihat museum tersebut sedang dipolis line. Karena kejadian semalam pada saat makhluk suruhan Arthur menyerang Steven, para pegawai museum mengira kejadian semalam adalah kerusakan pipa saja. Steven yang mengalami kejadian tersebut bertemu JB dan mengajaknya melihat CCTV museum untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun CCTV itu hanya menangkap Steven yang sedang ketakutan dan berlari. CCTV tersebut tidak menangkap makhluk yang menyerangnya. Sudah melihat dari beberapa angle kamera, namun hanya ada Steven seorang. Dan ketika keluar dari kamar mandi, tubuh Steven sedang diambil alih oleh Mark dan melihat ke arah kamera dan membuat Steven menjadi bingung. Pada akhirnya JB menuduh Steven yang merusak kamar mandi museum. Karena dalam tayangan CCTV tersebut hanya menampakkan Steven seorang diri yang sedang berlari tidak jelas. Lalu Steven menemui Larry dari pihak perawatan museum. Beruntungnya dari pihak museum tidak memberikan gugatan kepada Steven. Justru pihak museum memberikan saran kepada Steven untuk mengunjungi seorang psikolog karena mereka menilai Steven mengalami gangguan mental yang mereka amati sejak lama. Dan pada akhirnya pun pihak museum memutuskan untuk memecat Steven dari pekerjaannya dan mengobrol lagi dengan manusia Silver. Pada saat Steven mau pulang, Steven melihat logo pada kunci Mark dan mengarahkan dia menuju Central London Storage. Central London Storage merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang pribadinya dalam sebuah loker besar yang memungkinkan sebagai tempat tinggal kedua. Steven bertemu dengan resepsionisnya dan ingin open BO. Steven mencoba mencari tahu di mana tempat persembunyian Mark dan ingin tahu Mark itu seperti apa dan pekerjaan apa yang dilakukannya. Dan akhirnya Steven masuk ke dalam storage milik Mark. Ada scan barcode pada nomor storage milik Mark. Dan jika teman-teman scan, barcode tersebut akan mengarahkan kita ke web Marvel dan membuka komik dari Moon Knight. Steven pun masuk dan melihat isi dari storage tersebut dengan raut wajah yang heran. Dia terkejut menemukan senjata dalam tas milik Mark. Dia menemukan sejumlah uang dan dia menemukan Scarab. Pada episode ini, Scarab ternyata sebuah kompas yang mengarahkan menuju makam dari Amit. Pantas saja Arthur dan Mark terus merebutkan benda tersebut. Pada obrolannya dengan Mark melalui pantulan dinding, Mark memberitahu bahwa dirinya adalah pelayan Dewa Bulan Khonshu, dan dia menegaskan bahwa dirinya adalah avatarnya. Kita juga diberitahu bahwa Mark berjanji pada Khonshu untuk melayaninya dan tidak melibatkan Steven dalam perjanjiannya. Dan kita diperlihatkan Steven bertemu dengan Khonshu secara langsung. Dan pada akhirnya kita dapat melihat langsung sosok dari Layla, seorang yang terus menghubungi handphone milik Mark. Ternyata Layla ini adalah seorang istri dari Mark Spector. Wah, udah married nih si Mark. Mimin aja belum.
Pada percakapannya di motor, Layla selalu membicarakan tentang suit yang biasa dipakai oleh Mark. Berarti Layla sudah pernah melihat Mark memakai jubah Moon Knight tersebut. Layla pun masuk ke dalam apartemen Steven. Dan ternyata Layla meminta Steven untuk menandatangani surat cerai yang diajukan oleh Layla. Steven pun menjadi bingung. Dalam scene ini kita juga tahu, ternyata scarab ini didapatkan dari petualangannya dengan Layla. Pada perbincangannya dengan Layla, ada dua orang yang mendatangi apartemen milik Steven. Dia merupakan seorang detektif yang mendatangi Steven dengan alasan kerusakan pada museum. Steven pun dibawa oleh kedua detektif itu, dan pada saat di mobil kita diberitahu bahwa Mark merupakan buronan internasional dan Mark membunuh anggota situs galian di Mesir. Ini sama saja dengan yang diceritakan di komik. Mungkin pada saat beraksi di Mesir, Mark bertemu dengan Khonsu dan memberinya kesempatan kedua. Dan yang mengejutkan, dua orang detektif ini adalah pengikut sekte Amit dan merupakan orang suruhan Arthur Harrow. Dan Steven pun dibawa ke desa pertama kali ia bertemu dengan Arthur. Pada pertemuannya dengan Arthur, Khonsu selalu mengawasi Steven. Dan anehnya, Arthur dapat mengetahui apa saja yang dikatakan Khonsu kepada Steven. Arthur menjelaskan bahwa Khonsu tidak dihormati dan diusir oleh dewa-dewa lain. Dan ternyata Arthur pernah menjadi avatar dari Khonsu. Makanya dia dapat mengerti apa yang selalu dikatakan Khonsu terhadap Steven. Tetapi untuk sekarang, Arthur adalah avatar Amit dan memberikan tongkat sebagai hadiahnya. Tujuan Arthur merebutkan kompas itu adalah untuk membebaskan Amit dari makamnya. Layla pun datang untuk menemui Steven dan membawa scarab itu. Kemudian Steven dan Layla berusaha untuk kabur. Dan Arthur pun memanggil makhluk itu kembali untuk mengejar Steven. Steven berhasil menggunakan kostum berwarna putih yang disebut oleh Mark adalah kostum Kolonel Sanders, atau yang kita bisa tahu Sanders adalah pendiri dari KFC. Kostum ini memberikan Steven kekuatan super yang membuat dia dapat melawan Jakal dan hampir mengalahkannya. Pada saat bertarung dengan Jakal, Jakal tidak dapat dilihat oleh mata orang awam. Bisa dikatakan Jakal ini merupakan makhluk gaib yang dipanggil oleh Arthur. Pada pertarungan dengan Jakal, Steven mengizinkan Mark mengambil alih tubuhnya. Dan Mark pun berubah menjadi Moon Knight, dan akhirnya Mark dapat mengalahkan Jakal dengan menusuknya pada sebuah statue. Tetapi Mark kehilangan scarab itu, dan Arthur berhasil mengambilnya. Mark dan Steven pun kembali berbincang. Steven ingin merebut tubuhnya kembali, namun Mark tidak mengizinkannya. Karena Mark merasa bahwa Steven tidak kuat melawan kekuatan dari sekte Amit. Mark lama-lama menjadi jengkel dengan Steven dan memutuskan Steven untuk menjadi penonton saja dan membiarkan Mark melakukan misinya. Ada fakta menarik bahwa Layla pernah dijadikan kandidat untuk menjadi avatar Khonsu setelah Mark. Namun Mark tidak mau karena dia sayang kepada Layla dan ingin melindunginya. Akhirnya Mark pergi menuju Mesir untuk mendahului Arthur yang akan menuju makam dari Amit. Dan berakhirlah episode yang kedua. Scene dibuka dengan Layla yang sedang berbincang dengan seseorang. Dia membicarakan tentang petualangannya dengan Mark di Mesir. Sepertinya beliau adalah nenek dari Layla. Layla sedang membuat paspor untuk perjalanan ke Mesir. Tentu Layla sudah tahu apa yang direncanakan oleh Mark. Akhirnya dia menyusul ke Mesir untuk bertemu dengan Mark. Dan kita diperlihatkan nama lengkap Layla. Layla memiliki nama lengkap Layla Abdallah Al-Faqli. Layla merupakan seorang Egyptian yang lahir di Kairo pada 28 Oktober 1994, yang memiliki pekerjaan antiquities dealer. Antiquities dealer adalah pedagang barang antik. Maka dari itu pada episode 2, Layla sangat mengincar scarab itu. Jika kita perhatikan lebih detail, pembuatan paspor tersebut berada di tahun 2019.
di mana yang kita tahu pada tahun tersebut merupakan event 1 tahun setelah 50% makhluk alam semesta hilang menjadi debu karena snap dari Thanos. Kita juga diperlihatkan bahwa Layla mengoleksi dan memburu barang antik tersebut sudah 10 tahun lamanya. Kemudian kita diperlihatkan Arthur dan pengikutnya berhasil menemukan makam dari Amit melalui petunjuk dari Scarab. Arthur menyadari Mark sudah mengikutinya ke Mesir. Mark kemudian mencoba mengejar Arthur untuk mencari situs galian dan dihadang oleh pengikut Arthur. Dan perkelahian pun terjadi. Pada scene pertarungan itu, terlihat Stephen muncul memperingatkan Mark untuk tidak membunuh lagi. Dan uniknya, dalam satu scene, Mark tidak memukul dengan kepalan tangan, melainkan ngeplak dase. Stephen sempat merebut tubuh Mark kembali karena Mark berusaha untuk membunuh orang suruhan Arthur. Mark berusaha untuk mengejar orang suruhan Arthur. Dan yang mengejutkan, tiba-tiba kita diperlihatkan Stephen dan Mark saling tuduh karena ia tidak sadar bahwa ia sudah membunuh orang tersebut. Lalu siapa kepribadian yang membunuh orang tersebut? Apakah selain Mark dan Stephen, ada kepribadian yang lain? Dalam episode ini, mungkin baru dikenalkan kepribadian baru di dalam tubuh Mark dan Stephen. Mungkin di episode selanjutnya akan ada dijelaskan dengan detail alter ego selain Mark dan Stephen. Ketika Mark dan Khonshu berbincang, kita diberitahu bahwa Khonshu akan dikurung dalam batu jika membuat dewa-dewa lain marah. Dan Khonshu mengatakan jika tanpa bantuanku, apakah Mark dapat mengalahkan Hero? Berarti kita tahu bahwa jika Mark tanpa Khonshu, seperti aku tanpa kamu, bucin sap. Dan Dewa Khonshu mengirimkan sinyal kepada dewa-dewa lain, supaya ia dapat dipanggil dan dapat berbincang dengan dewa-dewa lain. Dewa Khonshu menciptakan semacam gerhana yang membuat langit menjadi gelap. Mark dan Khonshu akhirnya menjalani sidang yang dibuat oleh para dewa-dewa lain. Dalam scene ini terjadi perkumpulan dewa-dewa yang diwakilkan oleh para avatarnya yang berada di piramid Agung Giza. Tujuan Mark dan Khonshu adalah mengajukan gugatan kepada Hero kalau dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Mulai di-reveal dewa-dewa yang ada di film ini. Ada 9 kursi, namun baru 5 kursi yang terisi. Mulai dari Hathor, Dewi Musik dan Cinta. Kemudian ada Dewa Horus, Dewa Langit, Dewi Isis, Dewi Keibuan, Dewa Tefnut, Dewi Kelembaban, dan kita dapat melihat avatar dari Dewa Osiris atau Dewa Kematian. Khonshu sepertinya memiliki tujuan yang baik, namun para dewa lainnya menganggap Khonshu adalah dewa yang rakus. Makanya Khonshu sempat diusir oleh dewa-dewa lainnya. Arthur pun diundang dalam sidang tersebut. Namun Arthur malah memutarbalikkan fakta dengan kepandaiannya mengolah kata, supaya Khonshu tetap disalahkan. Yatzil, avatar Dewa Hathor, memberitahu cara lain kepada Mark untuk menemukan makam dari Amit, dan dia menyuruh Mark untuk menemukan sarkofagus Senfu. Pada saat Mark beli jajan, dia bertemu dengan Layla yang sedang minum es teh plastikan. Mark dan Layla menuju lokasi artefak tersebut yang dimiliki oleh karakter bernama Anton Mogart. Dalam komik, karakter ini merefer pada Midnight Man. Namun sepertinya karakter ini tidak akan dimunculkan lagi karena Anton yang diperankan oleh Gaspard Ulliel meninggal dunia dalam kecelakaan ski. Jika kita perhatikan, Layla menggunakan kalung seperti bulan sabit. Kira-kira dari mana ya Layla dapat kalung tersebut? Mungkin jawabannya, Layla mendapatkan kalung tersebut ketika dia berpetualang dengan Mark untuk mencari Scarab. Dan dia menemukan kalung bulan sabit tersebut. Mungkin saja kalung tersebut merupakan peninggalan dari Dewa Khonshu. Pada saat Mark dan Stephen berusaha memecahkan teka-teki sarkofagus tersebut, terjadi perseteruan antara Anton dengan Mark yang sudah memakai jubah Moon Knight. Dan Mr. Knight pun sempat muncul, namun hanya sebentar saja.
Dan akhirnya Layla dapat mengambil barang incarannya dan kabur bersama Mark. Mark dan Layla mencoba mencari makam tersebut dan mencoba memecahkan teka-teki dari sarkofagus tersebut. Mark tidak dapat memecahkan teka-teki tersebut dan Layla meminta Stephen untuk membantunya. Mark pun mengizinkan Stephen untuk mengambil alih tubuhnya. Dan teka-teki tersebut pun dapat dipecahkan dengan kecerdasan Stephen yang suka mempelajari ilmu Mesir kuno. Ternyata teka-teki tersebut membentuk sebuah bintang yang di dalamnya terdapat rasi bintang. Di dalam rasi bintang tersebut terdapat koordinat yang menunjukkan makam dari Amit. Sayangnya, rasi bintang yang ada dalam teka-teki itu sudah beribu-ribu tahun lamanya. Jika ingin menemukan koordinat makam tersebut, maka yang harus dilakukan adalah memutar malam di mana Amit dimakamkan pada malam tersebut. Dan akhirnya Khonshu bersama Mr. Knight mencoba untuk memutar malam demi menemukan koordinat makam dari Amit. Khonshu melanggar janji kedua kalinya, dan akhirnya Khonshu pun dipenjara dalam batu. Di akhir scene, Arthur mengungkapkan kekecewaannya kepada Khonshu. Dia merasakan siksaan dari Khonshu kepadanya. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa Arthur meninggalkan Khonshu. Dari kalimat terakhirnya, Arthur merasa berutang budi dan berterima kasih kepada Khonshu karena sudah diajarkan dan ditempa selama Arthur menjadi avatarnya. Pada akhir episode 3 ini, kita diperlihatkan bahwa Stephen dan Mark tergeletak. Apakah Mark dan Stephen ini pingsan? Atau malah mati dalam episode ini? Mungkin ada karakter baru yang dapat menyelamatkan mereka berdua. Untuk pembahasan episode 4-6 di video berikutnya ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.